tetangganya, karib kerabatnya, cucunya, anaknya, dia tunggu doa. Wa inna hadiyatal amwat minal ahya istighfaru laha wa shadaqatu alaiha. Tidak ada hadiah yang dia tunggu, pemberian yang paling dirasa di alam kubur bagi orang yang telah mati cuma dua, kata Nabi. Satu, istighfaru laha wa shadaqatu alaiha. Apa itu? Mati pulang mancing. Hati-hati. Bukan berarti nggak boleh mancing, boleh, ya kan boleh. Tapi jangan keseringan mancingnya. Bismillah, alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Segenap Bapak Ibu para jamaah, mohon izin waktunya sebentar. Alhamdulillah saya pada malam ini bisa bertakziah pada malam yang kedua dengan maksud dari rumah pengen menghibur Sohibul Musibah, Mang Ade dan putra putrinya termasuk keluarga besarnya. Maka mungkin izinkan saya pada malam ini nggak lama Pak menyampaikan sedikit pesan tentang tawakal dan sabar lah buat Mang Ade dan keluarga besar dengan wafat dan meninggalnya Ibunda Ruqyah binti Suhiran. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah takziah berkenan duduk sebentar menemani saya untuk menghibur Sohibul Musibah. Ikhlas Bapak Ibu ya? Ridho? Sadar? Nggak kepaksa? Alhamdulillah. Siapa tahu nanti ini Ustadz Asep biasanya diminta ceramah, ini nggak diminta malah mau sendiri. Nah inilah bedanya Pak, antara keluarga sama orang lain tuh bedanya itu. Kalau sama orang lain saya diminta, kalau sama keluarga saya ngajuin diri gitu kan. Karena kapan lagi saya ngomongin keluarga kalau pas lagi musibah begini kan. Alhamdulillah saya bisa sharing pada malam ini. Alhamdulillah. Satu hadis Rasulullah riwayat Utsman bin Affan, khalifah yang nomor 3. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan Nabi itu idza faragha min dafnil mayyit, setelah dia menguburkan jenazah di alam kuburnya, waqafa alaihi, Nabi sering berkumpul dengan para sahabatnya. Faqala, Nabi berkata, apa kata Nabi? Istaghfiru li akhikum wasillu tatbiq fahim ma'innahul an yus'alu biha. Kata Nabi, wahai para sahabat, tetangga, keluarga, doakanlah orang yang dalam kubur ini agar Allah memberikan kemantapan di alam kuburnya, karena 7 hari ke depan almarhumah ini sedang ditanya di alam kuburnya. Imam At-Taus, Imam Tabi'in ditanya, berapa lama orang itu ditanya di alam kubur? Disebutkan Imam Hambali, orang beriman itu mengade 7 hari 7 malam ditanya di alam kubur. Orang beriman 7 hari 7 malam. Kalau orang munafik arba'una yauman, 40 hari 40 malam. Kalau orang kafir sampai hari kiamat ditanya orang kafir. Maka inilah kemudian para imam mengatakan tidak ada amalan yang terbaik untuk membantu orang yang telah mati di alam kuburnya melainkan hanya doa. Karena ini yang kata Nabi ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kaifa takunul mayyit fi qabrihi? Jelaskan kepada kami apa kondisi mayit di alam kubur itu. Beda alam dengan kita Pak. Bagaikan orang yang mimpi dan orang yang terjaga. Orang yang mimpi itu yang merasakan mimpi siapa? Yang tidur kan. Orang yang terjaga nggak sadar tentang mimpinya orang yang mimpi kan Pak. Ada mimpi dikejar kucing, dikejar anjing. Yang mimpi kerasa banget tuh. Tapi kalau yang bangun nggak kerasa. Sama dengan di alam kubur. Kita yang masih hidup ini nggak ngerasa bagaimana kualitas atau kondisi di alam kubur. Tapi almarhumah itu merasakan. Gambaran kata Nabi, innal mayyita fi qabrihi kal ghariqil mutagawwis. Perumpamaan orang yang mati di alam kubur itu bagaikan orang tenggelam ke dasar lautan.
Yang kedua min abihi, dia meminta doa, menunggu doa dari bapaknya kalau masih ada. Wa ummihi, dari ibunya kalau masih ada. Wa jaddihi wa jaddatihi, kakek dan neneknya kalau masih ada. Sampai kepada wa zawjihi, dan dari pasangannya. Berarti kalau sekarang dari mang ade suaminya. Wa sadiqatihi, tetangganya, karib kerabatnya, cucunya, anaknya, dia tunggu doa. Wa inna hadiyatal amwat minal ahya istighfaru laha wa sadaqatu alaiha. Tidak ada hadiah yang dia tunggu, pemberian yang paling dirasa di alam kubur bagi orang yang telah mati cuma dua, kata Nabi. Satu, istighfaru laha wa sadaqatu alaiha. Apa itu? Mohonkan ampun kepada Allah atas nama almarhumah, dan yang kedua, bersedekahlah atas nama almarhumah. Cuma dua itu. Maka alhamdulillah malam ini kita berkumpul bersama melakukan peramalan membaca surat Yasin, Al-Fatihah, dan doa-doa semua ini dalam rangka ujungnya apa? Allahumma gfirlaha. Kan itu ujungnya tadi kan. Beliau Pak Haji Bambang dalam setiap tadi hadrohnya Allahumma gfirlah, Allah, saya doa juga sama. Kenapa? Karena tidak ada. Yang beliau inginkan sampai malam ini adalah memohon ampun kepada Allah. Tolong mohonkan ampun. Sampai dalam satu riwayat, tidak hanya karena baru mati, tidak. Ada hadis yang mengatakan bahwa ada orang tua yang bersih dosanya di alam kubur, bukan karena amal dia selama hidup, tapi karena istighfarnya anak yang masih hidup. Bayangin coba. Saya ulang lagi Bapak Ibu. Ini bagi kita, termasuk saya yang sudah tidak punya orang tua. Ada orang tua di alam kubur yang bersih dosanya itu, Pak, sebelum terjadi hari kiamat, hatta yauma yub'atsun, belum terjadi hari kiamat, dosanya sudah bersih di alam kubur itu, bukan karena amal dia selama hidup, tapi karena istighfarnya anak yang masih hidup kepada Allah atas nama orang tuanya. Tuh, bayangin. Maka saya sering menyampaikan dalam takziah ini, mohon maaf Pak, jangan bosan saya kalau ngomong kepada orang-orang hadir itu, jangan lupakan seusai sholat itu baca doa Allahumma gfirli wali walidayya, itu aja. Mau gimana pun panjangnya zikir ba'da sholat, kalau nggak ada doa Allahumma gfirli wali walidayya, nggak nyampe doa kita Pak. Orang tua tuh jangan dilupakan. Maka itu doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bahkan kalau kata Hujjatul Isra Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, mohon maaf ini Pak, kalau ada anak yang tidak baca doa itu seusai sholatnya, itu termasukkan kepada hukukul walidain, durhaka anak sama orang tua. Sebaliknya kata dia, kalau ada anak yang baca doa itu selesai sholatnya, bahkan sampai menyebutkan nama inisial atau nama lengkap orang tuanya. Jadi ini doanya, Allahumma gfirli wali walidayya, disebutkan nama emak kita, disebutkan nama bapak kita. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang tuaku, si Fulan bin si Fulan. Nama emaknya disebut, bapaknya disebut, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Imam Al-Ghazali itu Pak, Masya Allah, seakan-akan orang tua kita mendapatkan karunia sebesar Qirat, sebesar gunung Uhud. Ini Bapak Ibu yang pernah ke Madinah kan, gunung Uhud itu adalah gunung yang terbesar Pak, menyatukan antara ujung ke ujung. Maknanya apa? Seakan-akan mendapatkan satu pemberian yang berharga di alam kuburnya ketika ada anak yang menyampaikan istighfar kepada Allah atas nama orang tuanya. Nah, maka ini Pajar ya nggak ya, kemudian Devi, kemudian Wida gitu. Kalau tetangga ini kan paling mentar 2 hari, 3 hari, 7 hari kan, kalau bisa putra putrinya tiap waktu, tiap saat. Baik orang tua telah wafat walaupun sudah nggak ada, pokoknya ba'da sholat itu jangan buru-buru. Pokoknya kalau buru-buru jangan lupa baca itu aja, Allahumma gfirli wali walidayya, sebutin nama emak kita, sebutin nama bapak kita. Itu begitu terasa, begitu terasa. Sampai dalam riwayat ada orang tua di alam kubur bersih dosanya gara-gara istighfar anaknya yang masih hidup. Bahkan kalau bisa kita hafal itu ada satu lagi doa. Ini sahih hadisnya. Apa doanya? Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa artinya? Ya Allah, hapuskan namaku, nama ibuku, nama bapakku dari calon penghuni neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita doakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina.
Ya Allah, jangan kau masukkan kami ke neraka, jangan dimampirkan ke neraka. Kenapa? Karena ada juga orang beriman nanti yang dia mampir dulu, termasuk orang tua kita. Maka boleh, kata Allah, kata baginda Nabi, seorang anak berdoa, Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Ya Allah, tolong hapuskan namaku, nama bapakku, nama ibuku, bahkan nama saudaraku dari calon penghuni neraka. Nah, cuman kadang-kadang kan ada yang hafal, ada yang nggak hafal. Nah, ini saya ijazahkan nih, harus dihafal nih sama anak-anaknya. Dan kita semua yang hadir hari ini, yuk bareng-bareng Pak. Allahumma a'tiqa riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Saya ulang, Allahumma a'tiqa riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Apa arti Pak Ustadz? Tadi artinya, ya Allah, hapuskanlah namaku, nama bapakku, nama ibuku, dan saudaraku dari calon atau nama penghuni neraka. Diusahakan itu, biar kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah di akhirat nanti. Memang Ustaz bisa ketemu antara orang tua anak, ketemu. Lihat di Quran surat At-Tur ayat 21. Ya, ini untuk ngobati Devi, kemudian Dita lagi Wida sama Fajar, Mang Ade ngobatin. Kita ini akan ketemu lagi di akhirat nanti. Lihat ayatnya itu, alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman, suaminya beriman, istrinya beriman, diikuti sama anak-anak juga beriman, maka Allah akan pertemukan kembali di akhirat nanti karena imannya itu. Kita bertemu lagi nanti, jadi nggak usah khawatir. Ini hanya berpisah sementara, dunia ini berpisah jasa doang. Bahkan ada orang, mohon maaf Pak, jasadnya berpisah masih ketemu, lewat mimpi masih ketemu. Dalam satu riwayat, mimpi yang benar cuma dua. Satu, mimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Kedua, mimpi dengan orang yang telah mati, Pak. Ruh dengan ruh tuh. Sebagian ulama mengatakan mimpi ketemu sama ruh itu benar. Jadi kalau bapak ibu sudah nggak punya orang tua, mimpi ketemu dia, itu bisa benar. Itu bisa benar, Pak. Maka Masya Allah, jadi tidak usah khawatir, kita hanya berpisah jasad saja. Hakikatnya ruh kita bisa bertemu di kemudian nanti, bahkan dikumpulkan di akhirat nanti, insya Allah. Maka ini yang pertama, keluarga besar Sohibul Musibah, sabar dan tawakal, doakan almarhumah, insya Allah dengan doa kita. Ini adalah bagian di antara birrul walidain, berbakti dengan kedua orang tua. Dan tidak hanya Sohibul Musibah, kita semua, ya kan, yang sudah gak punya orang tua, amanah pada malam ini jangan lupa ya, bahkan kalau bisa tiap hari 5 waktu lah nyebutin nama emak bapak kita itu, jangan enggak sama sekali. Ini kadang-kadang kita sering lupa Pak nyebutin nama orang tua itu, bahkan ada orang sudah lupa nama emaknya siapa, saking jarang ngedoain. Pak, sinten Pak, siapa nama ibunya? Wah, so aku lali kata dia. Kok bisa lupa nama emaknya? Ya Allah. Nah bapaknya siapa? Oh, lupa lagi. Abdullah aja, Abdullah namanya. Ya Allah, nama bapak bisa lupa. Itu kenapa? Karena dia jarang mendoakan. Hati-hati. Ulama sepakat kalau ada anak yang lupa berdoa dengan orang tua, itu masuk kategori uququl walidain, durhaka sama orang tua. Lupa ngedoain aja durhaka, apalagi sampai nyakitin orang tua. Ya Allah ya Rabbana, nggak bahagia kita. Kenapa? Ridho Allah digantungkan ridhonya kedua orang tua, bencinya Allah digantungkan bencinya kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, alhamdulillah Fajar, mama sudah nggak ada mah, tapi ada bapak. Nah ini kunci surga satunya lagi. Nah jadi ini putra putrinya, muliakan bapak, sayangi bapak, tinggal satu lagi kan. Nah ini harus akur kakak adik, kita keluarga besar juga ya kan. Nah bapak masih ada, muliakan bapak ya kan. Ini adalah aset satu-satunya, keberkahan ya kan, maka muliakan. Jangan dibuat capek, semaksimal mungkin bapak ini harus enak di masa-masa akhir hidupnya ya kan, harus happy. Bahkan kalau bisa dukung agar bapak ini bisa semangat ibadah
Karena tidak ada bekal yang terbaik pulang sama Allah, hanya amal-amal soleh ibadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau Ibunda Ibu Ruqyah binti Suhiran, insyaallah ya, beliau perjalanan kehidupannya kita paham bersama ya. Namanya manusia, namanya salah pasti ada ya Pak, namanya salah pasti ada. Tapi itulah di sana kita bisa saling memaklumi, memaafkan, dan saling mengampuni di antara kita. Insya Allah. Ini pesan yang kedua. Sayangi Bapak ya kan, hormati beliau. Insya Allah ini merupakan sisa terakhir ya kan, memuliakan. Yang ketiga, jalin terus silaturahim dengan keluarga. Ini penting karena salah satu di antara kebaktian dengan orang yang telah wafat tidak hanya mendoakan, tidak hanya bersedekah atas nama almarhumah. Yang ketiga, menyambungkan silaturahmi dengan kerabat. Itu Mang. Ya, kalau ibu ini masih ada kerabat dari sisi ibu, jangan putus silaturahmi terus. Misalnya ada kakaknya, adiknya, pamannya, bibinya, atau mungkin ponakan dari ibu, masih ada nih, beliau nih kakaknya. Kakak, alhamdulillah ya, kakak, alhamdulillah, doain Kak Ibu Ruqyah, insya Allah disambung terus silaturahmi, jangan putus silaturahmi, ya kan? Karena salah satu di antara yang bisa saling mengeratkan di akhirat nanti adalah silaturahmi, Pak. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin, kata Allah. Kakak adik, paman bibi, ponakan, cucung, kakek sama cucung, orang tua sama anak di akhirat nanti ada yang bermusuhan, kecuali mereka orang yang saling menyambungkan silaturahmi di muka bumi. Tuh bayangin, ilal muttaqun. Bisa jadi di akhirat nanti ada kakak adik berantem, Pak, saling menuntut, saling mencakar dalam kitab itu, saling menuntut. Kenapa? Di dunia dihubungkan sama Allah satu rahim, tapi nggak mau akur. Di akhirat nanti dituntut oleh Allah saling mencakar. Maka kalau bisa kakak adik Pak ini akur terus, jangan sampai gara-gara dunia, gara-gara harta sampai putus silaturahim. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang kita ributi? Ini lagi musim sekarang ini, malah ngetren katanya kakak adik berantem gara-gara presiden ya, gara-gara 1-2 ya kan. Jangan, kita udah selesai itu mah ya kan, udah selesai. Ngapain lagi ngomongin masalah itu, udah selesai itu. Ribut gara-gara beda pilihan, apa yang direbutin ya kan, udah beres itu. Jangan lagi nggak akur ya kan. Masya Allah, ya, saling silaturahim, saling ketemu, dikunjungin begitu kan. Bahkan kata Nabi, jangankan mohon maaf, jangankan satu agama, beda agama aja harus tetap menyambung. Orang tua sama anak, adek kata ada orang tua sama anak beda agama, Pak, tetap kata Allah berbakti mah harus, berbakti mah harus. Wasaibuhum ma kullu ma'ruf, katanya kan. Teruslah kau jaga kebaikan sama orang tua sekalipun beda agama. Apalagi kita ini sama-sama berkiblat ke kiblat yang sama, bernabikan Muhammad, bertauhidkan la ilaha illallah. Kata Nabi, kuf ila man la ilaha illallah. Tahan dirimu kepada orang yang masih mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Jangan gara-gara beda paham, beda partai, apalagi beda warna. Masya Allah, enggak. Itu bukan umat Nabi. Laisa min ummati, tidak bukan bagian umatku orang yang masih berpecah gara-gara perbedaan pemahaman, perbedaan warna. Itu bukan umatku. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar terutama yang hadir hari ini, ayo jaga bersamaan di antara kita, karena kita bisa saling menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Amin Allahumma amin. Ini pesan buat keluarga besar Sohibul Musibah. Yang terakhir bagi kita semua yang hadir malam ini, Pak. Ya, Ibu Ruqyah sudah selesai, beliau sudah pulang kepada Allah, sudah husnul khatimah. Tinggal kita semua yang hadir malam ini, semua yang hidup ini pasti akan pulang kepada Allah. Ya Pak, dan akhir-akhir ini Masya Allah udah berkurang sekarang Pak. Kemarin-kemarin tuh yang wafat banyak betul ya. Angka kematian itu Pak Haji kemarin itu luar biasa. Saya sempat ceramah di teman yang kerja di Capil. Dia bilang bulan apa tuh? Bulan Juli. Ini kan September ya. Agustus, Juli. Bulan Juli itu di Bandar Lampung sampai 1.800 Pak yang mati selama sebulan. Berarti 1.800 bagi 30 hari. 40-an lah. 1.800 bagi 30 berapa? 60 ya Pak. 60-an sehari yang mati di Bandar Lampung. Bayangin coba. Makanya dulu kan ada 3 orang sekampung, 4 orang.
terlepas, mohon izin, terlepas dari pandemi yang masih melanda, tapi ini bagian di antara tanda akhir zaman. Kata Nabi, inna min iqtirabis sa'ah ayyadharul mauta fuj'atan. Tanda kiamat sudah mau dekat, banyak orang dan umatku yang matinya mendadak, Pak. Kalau dulu orang mati itu sakit 2 tahun baru mati, sakit 6 bulan mati ya Bu. Sekarang 2 hari sakit mati. Iya, 3 hari sakit mati. Kadang-kadang 2 jam mati. Kemarin saya ngobrol Pak, takziah di sini daerah Waikoi, ceramah. Ada kawan saya, Ustadz Nawawi, duduk begini lagi nyender begitu. Pagi-pagi dikasih tahu sama istrinya, Pak Ustadz, Bapak tadi malam ketemu dengan Ustadz. Kenapa? Ini pagi masuk rumah sakit di akhirat meninggal jam 8. Tadi malam duduk bersandar, paginya mati. Hati-hati yang nyender duduknya itu. Itu maksud saya. Hati-hati yang nyender duduknya itu. Aduh. Ada kawan saya lagi duduk di kursi hijau begitu Pak. Iya. Mati. Ya Allah ya Rabbana. Belum. Jadi bukan takut-takutin saya. Tapi maksud saya ternyata emang kematian itu Masya Allah gitu ya. Maka itu mungkin kenapa Allah menyebutkan kematian itu tidak disebutkan kapan dan di mana waktunya, agar kita bisa istidadul maut, mempersiapkan datanya kematian. Bukan berarti gak boleh, silakan bersandar nggak apa-apa, tapi jangan bersandar lagi. Gak usah nyandar, gak nyandar aja, nyandar biasa aja, nyantai aja nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sebetulnya takziah harian kedua ini tidak hanya mendoakan almarhumah, tapi juga adalah merupakan tazkirah bagi kita, pengingat bagi kita semua yang hadir malam ini akan punya kesempatan yang sama. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin hari ini kita kumpul di rumah almarhumah, beberapa hari ke belakang kumpul di rumah siapa, di rumah siapa, di rumah siapa. Masya Allah, ya kan? Maka ketika banyak orang yang mati, bukan berarti terus takut mati, bukan. Semakin menunjukkan dengan kita bahwa betul kebenaran dan takdir Allah itu, kematian itu pasti ada ya kan? Dulu orang yang mati itu orang-orang yang kita nggak kenal dengan kita, dapat kabar biasa. Sekarang ini akhir-akhir ini yang matinya kita kenal. Coba lihat, kawan segrup dulu, kawan sendiri, kawan bareng gitu ya, bahkan keluarga di WhatsApp itu grup dikit-dikit innalillah, innalillah, innalillah. Oh ya Allah ini. Oh ini ya Allah teman, ini sahabat, ini guru kita, Masya Allah. Tapi ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita harus senantiasa juga sama, istiqdadul maut, mempersiapkan datangnya kematian. Gimana caranya Pak Ustadz? Harus tahu kapan mati? Enggak, jangan tahu kapan kita mati Pak. Kalau tahu malah kita memang gak tenang. Gak usah. Coba ada orang datang ke dokter punya penyakit kanker, dokternya ngomong, Pak ini nggak lama lagi, paling 7 hari Bapak mati. Pasti nggak tenang pulang ke rumah itu Pak. Ngomong sama istrinya, Bu 7 hari lagi saya mau mati kan? Nggak usah bilang, nggak usah disebutkan kapan dia mati, nggak usah disebutkan di mana dia mati, nggak usah disebutkan dengan cara apa dia mati, itu rahasia Allah Pak. Tapi mungkin yang perlu kita riksa sampai pada malam ini adalah bekal apa yang telah kita siapkan untuk pulang kepada Allah. Istiqdad, mempersiapkan bekal. Dan demi Allah saya katakan Pak, bekal yang paling baik seglobal cuma 2. 1, jaga hablum minallah. 2, jaga hablum minannas. Itu aja udah. Sama Allah baik, sama orang baik. Dah itu Pak, dah usah muluk-muluk lah. Mau apa aja Bapak hidup ini cuma 2. Sama Allah harus dijaga, manusia baik. Baik sama orang, apapun dia kulitnya. Bahkan jangan sama orang aja, sama hewan juga harus baik. Gak boleh saling mencaci, gak boleh memaki kita, gak boleh merasa paling dirinya paling hebat. Jangan. Allah gak senang orang merasa hebat itu. Wah saya masih muda Pak Ustadz, wajar udah tua dia mati. Enggak, gak tua gak muda mati. Jangan punya anggapan sekarang yang masih muda, gua masih muda lama matinya tuh. Ada bapak udah tua belum mati-mati. Belum tentu Pak, belum tentu. Ini kakaknya Bu Ruqyah masih ada. Kakaknya ini kakaknya masih ada, Bu Ruqyah sudah nggak ada. Kan atunya harusnya kakaknya dulu dong, baru adanya. Ini enggak, adanya duluan. Menunjukkan dengan kita apa buktinya? Ternyata kematian tidak mandang umur di antara kita. Anak saya kan. Nah, si Azam, Al-Mu'azam duluan. Kenapa nggak bapaknya duluan? Tapi anak inilah namanya. Tapi kata Nabi, kalau ada orang tua ditinggal
tinggal mati duluan sama anaknya, apa kata Nabi? Farratan li abawaihi, anak jadi pemegang kunci surga buat orang tuanya. Oh, coba ingin Pak. Jadi bapak ibu yang betul punya nasib yang sama, anaknya mati duluan, jangan khawatir. Itu anak kalau mati belum balik, anak pemegang kunci tabungan buat orang tua di akhirat nanti. Tuh, bayangin Pak. Jadi jangan, kok anak saya duluan, kenapa nggak bapaknya duluan? Karena belum tentu kamu mati duluan. Jangan, udah terima. Sami'na wa ata'na, ini takdir. Ya, maka nggak boleh kita ini. Lihat, perhatikan bapak ibu. Sedih boleh, meratapi nggak boleh. Ya, ini Fajar, Yuda, semua, Mang Ade. Sedih boleh Mang, manusiawi. Nangis, sedih, ditinggalin itu wajar biasa. Tapi meratapi nggak boleh. Emang bedanya apa Ustaz? Antara sedih sama meratapi. Lihat, kalau sedih dia terima. Kalau meratapi sedih tapi nggak nerima. Nggak nerima dia. Malas makan, malas mau ketemu orang, pengen di rumah aja. Bahkan ada orang tiap hari ke kuburan aja nggak mau, sampai di kuburan terus, bahkan nyalahin orang tuh kan. Ada orang matinya gara-gara COVID, nyalahin COVID Pak, kejam COVID ini kata dia, kejam orang. Boleh, udah sudah. Justru kata Nabi kalau ada orang mati yang kena COVID, faqad mata syahidun, dia matinya mati syahid. Dan tetangga-tetangganya, karib kerabatnya, cucunya, anaknya, dia tunggu doa. Wa inna hadiyatal amwat minal ahya istighfaru laha wa shadaqatu alaiha. Tidak ada hadiah yang dia tunggu, pemberian yang paling dirasa di alam kubur bagi orang yang telah mati cuma dua, kata Nabi. Itu nggak ada urusan dengan alam kubur Pak. Dia nggak akan ditanya. Kenapa? Karena matinya syahid. Bukankah kata Nabi di akhirat nanti akan dikumpulkan dua dulu, satu orang yang mati syahid, dua orang yang mati biasa. Dan orang yang mati syahid itu gak akan panjang hisabnya Pak, langsung Allah masukkan ke dalam surga. Dan tanda orang yang mati syahid adalah orang yang matinya sakit dan dia nerima dengan sakitnya, dan satu kuncinya dia beriman dengan Allah. Karena kalau yang kena COVID kan banyak Pak, tidak hanya orang muslim, orang non muslim juga kena COVID kan, ya sampai mati juga. Tapi kalau tidak beriman dengan Allah, tidak masuk dalam syarat syahid. Yang disebut dengan syahid dalam keyakinan agama kita adalah dia seorang muslim, beriman artinya dengan Allah, dan dia terima sakitnya dan dimatikan dalam kondisi itu, maka dia wafatnya syahid di jalan Allah. Maka banyak kan guru-guru kita, tetangga kita diwafatkan dalam kondisi COVID, itu syahid Pak, syahid jalan Allah. Jangan-jangan di antara sekian manusia dicatat oleh Allah akan ada orang-orang yang dimatikan dengan pandemi ini Bapak Ibu. Dimatikan dengan pandemi ini, Masya Allah. Jadi tidak boleh kita menyalahkan COVID, apalagi sampai sombong ayo lawan COVID. Gak bisa dilawan, itu makhluk Allah juga. Tapi gimana caranya? Bersahabat dengan COVID dengan cara apa? Ikhtiar menjaga diri. Alhamdulillah Bapak sudah mulai ikhtiar kan, menjaga diri, pakai masker, cuci tangan, pola hidup lebih bersih lagi. Jaga-jaga boleh, ketakutan yang nggak boleh Pak. Ketakutan nggak boleh, jaga-jaga harus, ketakutan nggak boleh. Karena justru mohon maaf Pak, saya membaca dan mendengar bahkan ini sahih ini Pak. Mohon maaf, yang bisa menjaga COVID itu secara kemanusiaan, bukan secara takdir ya Pak, kalau takdir Allah. Secara kemanusiaan bukan masker Pak. Masker itu hanya 20% bisa menjaga virus ini Pak. Selebihnya apa Ustadz? Imunitas tubuh. Imunnya bagus akan dia bisa melawan. Sekalipun terpapar, kalau imunnya bagus aman dia. Tapi kalau imunnya gak bagus, walaupun pakai masker sampai 2 kali lipat, masuk virus itu Pak. Dan salah satu mohon maaf Pak, yang bisa mempertebal imun itu apa? Tenang. Tenang, gak banyak pikiran. Kalau banyak pikiran, banyak ketakutan, jangankan corona Pak, yang lain masuk. Dan beban pikiran yang paling tinggi apa? Cicilan. Makin kencang cicilannya, makin kencang ruwetnya itu Pak. Cobalah, coba ke masjid Bapak, tenang di masjid itu. Zikir tenang bawaannya. Begini takziah tenang. Senyum-senyum dikit tenang Pak. Senyum 2 detik, 3 jam sehatnya tuh. Senyum aja, senyum berani. Kata Ibnu Sina mengatakan apa? Al-hawamu nisbud dawa. Ketakutan itu setengah dari penyakit. Orang kalau sudah takut, Pak, takut bawaannya, jangankan corona Pak, lebih dari itu kena kita.
Maka jangan takut, tapi nggak boleh juga sombong. Nggak boleh juga sombong. Wah, saya masih muda, sehat, gagah. Nggak boleh juga begitu, ya kan? Jadi gimana caranya? Ya sudah, jadi dengan baik, berhusnuzon dengan Allah, lakukan amal-amal soleh, insya Allah bisa menenangkan kita. Amin, Allahumma amin. Jadi Bapak Ibu, takziah hari kedua ini kita diingatkan, semua yang hadir malam ini akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Yang perlu kita pikirkan bukan kapan kita mati, bukan dengan cara apa kita mati, tapi justru ayo kita siapkan bekal yang terbaik untuk pulang kepada Allah. Karena mati datangnya dadakan, maka siapkan bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hai orang beriman, berbekalah engkau kalau pulang sama Allah. Bekal yang paling baik adalah takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Cuma dua, hablum minallah, hablum minanas. Salat untuk takwa, puasa untuk takwa, kan gitu Pak. Haji untuk takwa, sedekah untuk takwa. Semua amal soleh ujungnya adalah bukti takwa di hadapan Allah. Maka kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kepada Allah. Siapa? Imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dua hukumnya, hablum minallah, hablum minanas. Perintah itu ada yang sifatnya langsung dengan Allah, seperti sholat, zikir, baca Quran, itu langsung ritual tuh. Sifatnya itu adalah vertikal. Ada yang sifatnya hablum minanas, horizontal. Apa itu? Senyum dengan orang, akur dengan tetangga, utang dibayar, apalagi kira-kira saling berbagi. Itu hablum minanas. Jangan sombong, gak boleh dengki, gak boleh iri, jaga hati. Itu hablum minanas, Pak. Dijaga. Jangan sampai ada orang sholatnya bagus tapi dengan tetangga nggak akur. Ada nggak Pak? Banyak Pak. Sholat bagus dengan tetangga nggak akur. Sebaliknya juga ada, dengan tetangga akur tapi sholat nggak pernah, salah juga itu. Jadi satukan dua-duanya, hablum minallah, hablum minan. Jaga itu. Masya Allah, mulia agama Islam itu Pak. Makanya mohon maaf kalau ada orang yang sholatnya bagus, tiap waktu tepat waktu, tapi dengan tetangga nggak akur, itu ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang salah dengan sholatnya. Ada yang salah dengan sholatnya. Karena sholat kata Allah tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah berbuat fahsya dan munkar. Maksudnya apa? Kita akur dengan orang. Akur dengan orang, gak gampang nyalahin orang, gak gampang memfitnah orang. Ini sekarang ini banyak orang yang punya imannya menyerang Pak, egois dalam beriman, merasa diri paling benar, yang beda dengan dia adalah salah, bahkan gak sedikit orang ngomong kafir, bid'ah. Masya Allah, hati-hati. Tidak boleh gampang menyalahkan orang lain. Justru kita semakin banyak ngaji, semakin banyak membaca, kita akan semakin terbuka dengan perbedaan yang ada. Man tawassa'a fi ilmihi faqad tawassa'a fi sadri ala khilafihi. Barang siapa yang luas ilmunya, maka akan luas dadanya untuk menerima perbedaan yang ada. Tapi sebaliknya, barang siapa yang sempit ilmunya, maka akan sempit dadanya ketika ada orang yang beda dengan kita. Maka ini penting silaturahmi Pak, biar kita tahu, oh ini begini, ini begini, ini begini. Gaul gitu loh maksudnya. Kalau banyak gaul nanti kita ini nggak akan kesinggungan, nggak akan kesinggung. Kita enak di masyarakat itu, enak hidup bareng-bareng. Ini penting sehingga nanti mohon izin mohon maaf orang begini mendapatkan stempel orang baik. Nah, orang baik ini penting Pak, disebut dengan khair atau ahlul khair. Kemarin Ustaz Husain waktu nyolatin almarhumah kan dia bilang, kaifa hadihi zanajah khair. Kata kita apa? Khair katanya. Apakah jenazah ini baik? Baik. Perlu Pak kita punya itu tuh. Orang menyaksikan kita menjadi orang baik itu harus. Karena orang baik itu jangankan dia ketika hidup, setelah mati akan dikenang kebaikannya. Cobalah kenang kebaikan orang telah mati itu. Oh Masya Allah Pak Ustaz, kalau masih ada Bapak itu dulu, orangnya murah senyum, orangnya baik, rajin jadi memberi, dikenang Pak. Sudah mati orangnya, dikenang kebaikannya. Baginda Nabi 63 tahun umur hidupnya Pak, 14 abad sampai sekarang dikenang kebaikannya, dikenang kebaikannya. Dan sebaliknya mohon maaf, orang yang buruk pun Bapak itu kadang-kadang dikenang pula keburukannya.
Maka itulah pepatah mengatakan, katanya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan amal, kenangan. Ini baik apa buruk, baik apa buruk. Orang tua yang baik dikenang sama anaknya, orang tua yang jahat pun dikenang sama anaknya. Maka hendaklah kita jadi orang baik agar dikenang kebaikan kita. Uzukuru mahasina mautakum. Kenanglah kebaikan-kebaikan orang yang telah mati di antara kalian. Sunnah kata Nabi Pak, kalau ada orang yang mati itu buruk, jangan disebutkan keburukannya, tutup aib-aibnya. Tapi kalau dia ada kebaikan, kenang kebaikan-kebaikannya. Semakin banyak mengenang kebaikan orang yang telah mati, maka kenanganmu kebaikan itu akan mengalir terus amal jariah kebaikannya. Tuh. Jadi jangan ingat-ingat keburukan bapak kita itu. Jangan diingat keburukan emak kita itu. Kenanglah kebaikan-kebaikannya. Semakin mengenang kebaikannya, akan semakin mengalir pahalanya buat kedua orang tua kita. Ini penting. Gak boleh ya ngomongin keburukan orang telah mati. Hukumnya haram. Ya kan, jangankan dia sudah mati, selama hidup pun masih hidup, tidak boleh kita membicarakan aib keburukan saudara kita. Insya Allah. Maka Bapak Ibu, mudah-mudahan wafatnya almarhumah Ibunda Ruqyah binti Suhiran ini menjadi tazkirah bagi kita, mengingatkan dengan kita juga akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau pulang seperti apa? Bapak Ibu yang harus bisa menjawabnya. Bersyukur kita mudah-mudahan diwafatkan Allah menjadi orang yang husnul khotimah. Ya Pak. Ayo jaga kebiasaan-kebiasaan tiap hari Pak. Karena orang itu semakin banyak kebiasaan, semakin punya peluang dimatikan dalam kebiasaannya. Saya sering mengatakan Pak, hidup ini cuma 24 jam kan sehari. 12 jamnya pakai tidur, 12 jamnya melek. Yang 12 jam melek ini kita perhatikan Pak. Kalau tidur mah gak usah dipikir lagi, udah ke laut, yang tidur mah 12 jam Pak. Yang 12 jam bangunnya ini, dari bangun sampai tidur, perhatikan itu. Semakin banyak peluang amal soleh, kita punya peluang dimatikan dalam kondisi amal soleh. Kan begitu. Sebaliknya, semakin banyak dosa kita kerjakan, punya peluang dimatikan banyak dosa. Itu biasa itu Pak. Mohon maaf Pak, saya punya kawan, kebiasaannya itu mohon maaf Pak, sehari itu dia ngaji gitu, waktunya banyak taklim, ngaji, nutut ilmu, duduk di masjid 5 waktu. Masya Allah, dimatikannya pas sholat 5 waktu. Masya Allah, lagi sholat rakaat kedua berjamaah wafat. Ada kawan saya nama Ustaz Sofyan itu Pak Haji, wafat Masjid Al-Busra, lagi khutbah Jumat Pak, meninggal. Khutbah Jumat selesai baca, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Dia turun dari mimbar, plak jatuh, meninggal di tempat imaman. Cakep kan Pak? Selesai khutbah Jumat meninggal. Masya Allah. Ustadz Ibrahim, orang kampung sawah itu, lagi doa begini, pas sudah selesai baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Redup suaranya, nyadar ke samping, meninggal. Masya Allah. Pas sudah baca Rabbana atina fid dunya. Bayangin coba. Ustadz Nawawi lagi qori, beredar videonya itu kan, lagi enak-enaknya ngaji, lagi tarik, turun suaranya, meninggal. Lagi qori Pak, diwafatkan pas baca Quran, diwafatkan pas lagi khutbah, diwafatkan pas lagi sholat berjamaah. Masya Allah, luar biasa. Mati lagi ceramah, cakep juga. Saya juga mau begitu. Iya Pak, saya mau mati, tapi jangan malam ini kalau bisa gitu. Ini masih muda istri saya soalnya kan. Iya kan? Jangan malam ini gitu kan. Masya Allah, pas lagi ceramah kan cakep. Tenang, masih dibutuhkan. Ada lagi teman saya mati pas pulang gapleh. Nah, ini yang sering main gapleh, hati-hati nih. Iya kan? Mati pulang main gapleh, mati pulang mancing, hati-hati.
Bukan berarti nggak boleh mancing, boleh, ya kan boleh. Tapi jangan keseringan mancingnya. Takut nanti mati pas pulang mancing. Ada pas mati, pas lagi ngambek mati. Lagi ribut sama istri mati. Ya Allah. Lagi cerewet emaknya sama suaminya, dimatikan sama Allah. Apa kata suaminya? Alhamdulillah mati juga lu, kata dia. Jangan sampailah mati pas lagi cerewet sama suami, nauzubillah ya. Maka oleh karena itu selagi masih berikan waktu, kalau bisa kita ini berbuatlah yang terbaik. Semoga selesai beramal itulah dimatikan dalam kondisi itu. Mati pulang dari masjid, ya kan? Mati pulang dari berjamaah, masya Allah. Ya, ini matinya husnul khotimah. Kalau nggak begitu kita nih Pak, kalau nggak seperti mereka itu, orang yang mati pas baca Quran, orang mati pas sholat, orang mati pas bagi doa. Kalau nggak bisa begitu, minimal apa? Mati itu taubat sebelum mati, gitu aja lah. Ya kan ya ada doanya ya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Apa artinya? Ya Allah, jadikan kami orang yang tobat sebelum mati. Jadikan kami orang mendapatkan rahmat ketika mati, dan jadikan kami orang yang diampuni setelah mati. Siapa Pak Ustaz orang yang tobat sebelum mati? Gak semua bisa Pak. Allah luar biasa. Saya tahu semua yang hadir malam ini pasti punya masa lalu kan Pak? Pasti punya masa lalu. Ada mungkin yang hadir malam ini ada yang jarang sholat. Baru kali ini Pak Ustaz saya bisa sholat. Ada yang dulunya boro-boro mau sholat, Pak Ustaz kerjaannya ngadu aja, kerjanya minum AO aja. Semua kita pernah melakukan hal yang tidak baik dalam hidup ini Pak. Tapi demi Allah saya katakan Bapak Ibu, kata Allah, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Hei hamba-hambaku, kata Allah, masih manggil hamba Allah dengan kita Pak. Hei hamba-hambaku yang pernah melampaui batas dalam berbuat dosa, sholat nggak pernah, puasa nggak pernah, maling, kerjaannya mabuk tiap hari. Kata Allah, hei hamba-hambaku yang pernah israf dalam berbuat dosa, berlebih-lebihan berbuat dosa, sudah kepalang jadi orang jahiliyah. Kata Allah, jangan kau pernah putus asa dengan rahmatku. Kata Allah, sebelum nyawamu keluar dari tenggorokanmu, aku akan terima taubatmu. Kata Allah. Ya Allah, ya Rabbana Pak. Bagaimana cerita hadis kursi Pak, begitu indah. Pertama Allah ngomong dengan Muhammad, hai Muhammad, aku akan mengampuni dan menerima taubat hambamu manakala setahun sebelum mati dia bertaubat, aku terima taubatnya. Dulu awalnya begitu Pak. Allah akan menerima taubat kita manakala setahun sebelum mati kita taubat, Allah terima taubatnya. Tapi apa kata baginda Muhammad? Ya Allah, andai kata kau terapkan itu, akan banyak umatku yang masuk neraka ya Allah, karena jarang umatku yang setahun sebelum mati dia bertobat. Kata baginda Muhammad, tolong ya Allah, pepetkan jangan sampai setahun. Mundur lagi. Kalau begitu, hai Muhammad, aku akan terima tobat hambamu manakala matinya, tobatnya sebulan sebelum mati dia tobat, aku terima tobatnya. Tapi apa kata baginda Muhammad? Waduh, masih berat ya Allah. Jangankan sebulan sebelum mati, kata baginda Muhammad, ada umatku seminggu sebelum mati belum tobat. Apalagi musim corona begini, tobat pasana corona baru dia tobat, belum mati, belum tobat kalau nggak dapat corona Bapak Ibu. Mepet lagi sampai keluar lagi. Kalau gitu hai Muhammad, aku akan terima tobatnya umatmu kalau seminggu sebelum mati dia bertaubat. Apa kata baginda Muhammad? Ya Allah, berat ya Allah. Jangankan seminggu sebelum mati, ada satu hari sebelum mati belum tobat. Ada orang mana? Orang Umbul Cilik. Banyak orang Umbul Cilik ini boro-boro seminggu sebelum mati Pak, mau mati nanti sore belum tentu tobat sama Allah. Turun lagi, pepetin lagi ya Allah sampai keluar. Kalau begitu hai Muhammad, aku terima tobat hambamu kalau sehari sebelum mati dia tobat, aku terima. Apa kata Nabi? Masih berat ya Allah, umatku ini masih berat.
Sampai akhirnya dipepet lagi Bapak Ibu, keluarlah hadis yang sangat sahih. Apa kata Allah ketika itu? Hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, aku akan terima tobat hambamu selagi nyawanya masih terisak-isak di tenggorokannya. Masya Allah. Inna Allah yaqbalu taubata hatta lam yughargir. Aku akan terima tobat hambamu selagi nyawanya masih di tenggorokannya. Masya Allah. Muhammad ketika itu senang gembira. Wahai hambaku, jangan pernah kau putus asa. Andai kata kau mati malam ini, engkau masih punya untuk mengatakan la ilaha illallah, maka surga masih punya jatah jaminan bagimu. Siapapun di antara umatku yang punya iman dalam hatinya, maka itu saksi akan diselamatkan di akhirat nanti Bapak Ibu. Maka selagi Bapak masih bisa kumpul begini malam-malam, barang-barang rame-rame, kita masih punya iman Pak. Tolong respon iman itu yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Ya Allah ya Rabbana. Maka Bapak Ibu, saya mengajak di malam ini, jadikan pelajaran wafatnya almarhumah ini, kita masih Allah berikan ketemu dengan malam, mungkin juga ketemu besok pagi. Ayo berbuatlah yang terbaik, jangan menyesal. Jangan-jangan amalan yang terakhir itulah yang bisa menyelamatkan kita. Saya sering cerita Pak tentang satu kisah yang sangat populer, tentang seorang tukang yang kerja dengan seorang bos. Ketika menjelang pensiun, tukang cerita dengan bosnya, bos, saya sudah 60 tahun bekerja, saya mau pensiun, kata tukangnya. Apa dibilang bosnya? Boleh kau pensiun, tapi satu syaratnya, sebelum kau pensiun, tolong buatkan rumah terakhir dari pekerjaanmu. Selesai kau mengerjakan rumah itu, boleh kau resign, pensiun dari pekerjaanmu. Diterima dengan tukangnya, akhirnya dikerjakan rumah itu Pak. Singkat cerita, rumah itu dikerjakan, tapi Masya Allah, begitu cepat dia kerjakan, asal dia kerjakan, karena dia mungkin sudah biasa mengerjakan perbuatan itu. Akhirnya selesailah rumah itu, diambil kunci, diberikan dengan bosnya. Bos, ini kunci rumahnya, sudah selesai rumahnya. Dilihat dengan bosnya, rumah itu sudah jadi betul, tapi asal-asalan dilihatnya. Pasang genteng banyak yang bocor, pasang keramik banyak yang miring gak niku, pasang kusen gak karu-karuan, ngecat belang-belang gak karu-karuan. Tapi gak banyak cerita bosnya. Diambil kuncinya, apa dibilang bosnya? Wahai tukangku, terima kasih, engkau sudah 60 tahun mengabdi denganku di dunia ini. Aku terima kunci rumah ini, tapi wahai tukangku, ini kunci rumah aku kembalikan kepadamu. Terimalah rumah itu hadiah dariku atas pengabdianmu 60 tahun lamanya di muka bumi denganku. Kira-kira apa perasaan tukang itu Pak dengan rumah itu? Minimal penyesalan mah ada. Lihat rumah acak-acakan, bahannya nggak karu-karuan, tapi apalah adanya, itulah yang dia kerjakan. Apa maknanya Bapak Ibu? Dia terima dengan baik, cuman dia ada menyesal. Dia bicara begini, andai kata tahu rumah itu adalah untukku, akan aku tinggali di akhir masa depanku dengan anak-anakku, aku akan baguskan rumah ini, aku akan perindah rumah, aku akan perkuat rumah ini, karena akan jadi tempat tinggal akhirku dengan uratku nanti. Tapi penyesalan itu di akhir Pak, nggak ada nyesal di awal. Apa maknanya Bapak Ibu? Boleh jadi mohon izin, mohon maaf, kalau masih ada amal sampai malam ini yang bisa kita kerjakan, beramallah dengan yang terbaik, karena boleh jadi itulah amal yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti. Bapak yang punya istri Pak, sayangi istri dengan baik, hormati istri, jangan khianat dengan istri, karena boleh jadi suami yang baik dengan istrinya itulah kunci surga bagi suaminya. Ibu yang masih punya suami, hormati suami kita, sayangi, bahagiakan suami kita, karena kita nggak tahu kapan berpisah dengan pasangan kita. Mang Ade sudah berpisah dengan istrinya, Mang, nyesal pasti ada kan? Tapi apalah arti penyesalan? Sudah, tinggal doakan saja. Ibu-ibu yang masih punya suami, sayangi, akan ada waktunya bisa jadi ibu duluan, bapaknya belakangan. Ingat Bu, atau sebaliknya, bisa bapak yang duluan, ibunya belakangan. Kira-kira mau yang mana, bapak dengan ibu yang duluan? Ibunya. Ya Allah, ya Rabbana, ya kan? Kita nggak tahu. Makanya kalau ribut di rumah tuh ngomong. Kalau bapak lagi ribut sama istri rumah ngomong, Bu, kita masih bakal mati, mau meluk doang apa gua duluan, gitu. Mau bapak ibu duluan, mumpung masih hidup, ayo saling mencintai, saling berbagi, saling sayang. Bapak ibu yang masih punya anak Pak, sayangi anak kita itu. Akan ada waktunya kita berpisah dengan anak-anak kita.
Maka mumpung masih ketemu dengan orang tua, ketemu dengan anak, sayangi anak kita Bapak Ibu. Jangan kesal setiap hari. Ini banyak orang tua kesal sama anaknya hari-hari ini, Bang, karena belajar masih dari kesel sama anak tuh. Ya Allah, jangan kesel, sudah dinikmati. Kalau masih punya waktu bisa bersama sama anak kita, bersamalah dengan anak kita, karena itu bagian anugerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara Bapak Ibu yang masih bisa bertemu dengan subuh besok, saya sampaikan subuhlah dengan yang terbaik, karena kita nggak tahu mana subuh yang terakhir dalam hidup kita. Yuk, yang dekat masjid ke masjid subuhannya. Yang bisa tahajud malam ini, tahajudlah Pak. Jangan-jangan tahajud yang terakhir dan pertama inilah yang akan kita jadikan bekal di akhiratnya. Yang masih punya uang sampai malam ini, sedekah, sedekah, sedekah. Jangan-jangan sedekah terakhir ini yang bisa menyelamatkan kita Bapak Ibu di antara sedekah yang pernah kita keluarkan. Kalaupun sampai malam ini ceramah ini adalah ceramah yang terakhir masuk ke dalam telinga kita, jadikan ceramah ini patokan bagi dalam hidup ini. Tapi mudah-mudahan ceramah ini bukan terakhir bagi saya Bapak Ibu ya. Masya Allah, Bapak Ibu itu saja. Ini saja mungkin Bapak Ibu hanya menghibur Mang Ade ya. Mang Ade sehat terus, semangat Mang, ibadah terus. Udah tinggal nunggu aja kita di sama-sama juga, waktunya udah ada ya. Mang Ade sehat, semangat, ibadah, doakan almarhum. Begitupun Fajar, Wida, Devi, sabar ya kan, jalani hari-hari dengan biasa saja. Ada dan tidak ibu nggak ada ngaruh. Jangan sampai nggak ada ibu jadi nggak semangat. Gak usah begitu ya. Terus aja jalan dengan baik ya kan, biasa sebagaimana biasa. Diajar ya, semua biasa. Ya kan, kangen sama ibu, lihat fotonya, kirim Al-Fatihah. Toh deket juga kuburannya kan, sana kirim Al-Fatihah, pulang lagi, udah gitu aja. Jangan terlalu memendam perasaan sampai sakit, nggak boleh. Justru semakin kita ini meratapi orang yang telah mati, semakin beban bagi almarhumah. Tapi kalau anaknya ikhlas, Mang Ade ikhlas, insya Allah Mang, Ibu Bu Ruqyah semakin baik dan semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Secara pribadi saya pernah menemani beliau ibadah umroh. Orangnya baik, istiqomah, kemudian ibadah juga bagus, insya Allah. Jadi ketika wafat beliau, yang terbayang bagi saya ya ketika bareng umroh dengan beliau, insya Allah. Mang Ade juga pernah juga dengan saya kan. Alhamdulillah udah husnul khatimah, sudah pernah ke Mekah ibu itu kan, sudah pernah ibadah, insya Allah. Jangan diragukan kembali, insya Allah beliau husnul khatimah. Tinggal lanjutkan sama anak-anaknya ya, lanjutkan kebaikannya beliau, silaturahmi nyambung terus, insya Allah kebaikannya kita. Bapak Ibu yang hadir malam ini, terima kasih atas perhatiannya dan menunggunya sampai pada malam ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir hari ini sehat selalu, umurnya barokah, rezekinya dimudahkan. Yang ucapin amin insya Allah panjang umur. Yang paling kencang aminnya cepat masuk surga. Yang mau cepat masuk surga matinya duluan. Insyaallah. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.